Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fatwa Nabila dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, akan membahas mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Semua negara di dunia ini pasti memiliki suatu landasan atau dasar yang biasa kita kenal dengan ideologi. Karena ideologi adalah landasan atau dasar suatu negara yang menjadi acuan untuk negara tersebut mencapai kemajuan. Dan ideologi negara kita adalah Pancasila, di mana dalam Pancasila dapat menyatukan Indonesia yang isinya terdapat beragam ras, suku, agama, dan budaya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ideologi adalah suatu ide atau gagasan. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi. Yang kedua, ada pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar norma-norma di dalam penyelenggaraan negara. Dapat dipahami juga, Pancasila sebagai ideologi adalah visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Yang ketiga, makna Pancasila sebagai ideologi. A. Sebagai cita-cita negara. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diaplikasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita mengamalkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan. B. Sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila dijadikan sarana untuk dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia karena beragam suku, ras, budaya, dan agama. Tanpa adanya sarana yang menyatukan, maka kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan sangat sulit dicapai. Disinilah makna Pancasila sebagai ideologi negara yang memegang kunci pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai ideologi. A. Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. B. Pancasila berfungsi untuk mengerahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. C. Karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Yang D. Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Yang kelima, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. A. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia ini. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk negara. Keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Yang pertama, keunggulan. Memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia, membela rakyat, peran serta negara tidak membuat rakyat menderita, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan, bersikap terbuka, memberi kebebasan pada rakyat dalam berpolitik dan beragama, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Yang kedua, kelemahan.
Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja, cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. B. Ideologi komunisme. Pada abad ke-19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Paham ini mempunyai prinsip bahwa semua dipriorientasikan sebagai milik rakyat, maka dari itu paham ini beranggapan bahwa semua alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat secara merata. Keunggulan ideologi komunisme. Yang pertama, paham komunis ini mempunyai suatu kebijakan bahwa perekonomian diberikan seutuhnya ke tangan pemerintah. Yang kedua, pemerintah yang menjadi penentu perencanaan kegiatan produksi sehingga pasar dalam negeri dapat berjalan dengan lancar. Karena pengendali hanya satu, sehingga tidak ada perbedaan pendapat saat mengatur perencanaan kegiatan. Yang ketiga, sudah melakukan distribusi pendapatan. Dan yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena semua kegiatan diatur langsung oleh pemerintah yang mempunyai pandangan ekonomi yang lebih luas. Kekurangan ideologi komunisme. Yang pertama, pers menjadi alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis kepada masyarakat. Yang kedua, menonaktifkan intensif individu karena semua kegiatan diatur oleh pusat. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat, masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memiliki sumber daya. C. Ideologi liberalisme. Munculnya ideologi ini dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feudalisme, dominasi kelompok aristokrat, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan perdagangan mulai diterima. Terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu yang pertama, individualisme. Merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai seluruh basis moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu dan masyarakat hanya dipandang sebagai sekelompok individu semata. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai hak yang dimiliki tiap orang. Hak ini yang memungkinkan tiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya. Dari perspektif liberalisme, kebebasan tidak hanya dipandang sebagai hak, melainkan juga sebagai kondisi yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh komitmen terhadap nilai kesetaraan. Tekanan liberalisme di sini adalah keyakinan bahwa secara universal manusia memiliki hak yang sama, dan secara moral, kedudukan manusia adalah setara. Dengan demikian, tiap-tiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Oleh sebab itu, menurut kaum liberal, kesetaraan kesempatan harus terbuka bagi tiap individu agar mereka dapat menikmati hak-hak penghormatan yang sama. Yang keempat, utilitarianisme. Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengkalkulasi apa yang secara moral baik dengan menjumlahkan keuntungan atau kenikmatan yang diperoleh dari setiap aspek tindakan yang dipilih. Keunggulan ideologi liberalisme. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Dan yang kelima, kontrol sosial dalam sistem pers berlaku secara bebas. Yang keenam, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kekurangan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan.
Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Baiklah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.